Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester 2 ini, kelas 8, pertemuan pertama pelajaran matematika, hari Senin tanggal 11 Januari 2020, Ibu akan membahas 2 poin, yaitu pertama, tentang teorema Pitagoras, dan yang kedua adalah hubungan teorema Pitagoras dengan segitiga. Nah, kita lihat poin pertama dulu ya. Di sini coba kalian perhatikan ada 2 segitiga, siku-siku. Nah, ini gambar pertama, alasnya lebih pendek daripada tingginya. Gambar kedua, alasnya lebih panjang daripada tingginya. Nah, tapi dua-duanya memiliki kesamaan. Nah, ini disebut alas. Alasnya disimbolkan dengan A kecil. Dan ini disebut tinggi, disimbolkan dengan B, ini juga sama B. Dan ini disebut sisi miring. Ini pun sama, sisi miring. Nah, pada segitiga siku-siku ini A dan B disebut dengan sisi siku-sikunya. Dengan ini sudut siku-sikunya, dan ini adalah sisi miringnya atau sisi hipotenusanya. Ini pun sama ya. Jadi A dan B adalah sisi siku-sikunya. Berdasarkan konsep teorema Pitagoras, di sini berbunyi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi kuadrat sisi miring ini adalah jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Berarti kalau kita rumuskan, nah kita misalkan di sini kan sisi miring itu dengan C, A itu alas, B itu tinggi. Nah, maka kalau yang ditanyanya sisi miring, maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau bisa ditulis C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa ini dijumlahkan? Nah, ini kan terkait dengan rumus ini. Kuadrat sisi miring. Sisi miring kan disimbolkan dengan C, dikuadratkan berarti C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oh, berarti sisi siku-sikunya A dan B-nya ini dijumlahkan kuadratnya. Makanya ditulisnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika mencarinya sisi A kuadrat, di sini kan Ibu A-nya misalkan dengan alas. Berarti kalau misalnya mencari alas, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau mencari tinggi, karena Ibu menyimbolkan tinggi dengan B, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Atau sama dengan B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Paham ya? Jadi intinya kalau mencari sisi miring, rumusnya dijumlahkan. Kalau mencari sisi alas atau tinggi, rumusnya dikurangi. Tuh, pengurangan. Tapi kalian harus paham ininya nih. Nah, untuk lebih memahami, coba kalian lihat contoh soalnya. Di sini ada segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-sikunya di B, panjang BC 3 cm, ini sebagai alasnya, dan panjang AB itu sebagai tingginya adalah 4 cm. Tentukan panjang AC. Panjang AC berarti yang ditanya adalah sisi miringnya. Nah, diketahui A-nya Ibu simbolkan jadi 3 cm ini Ibu ganti A. A sama dengan 3 cm, B-nya 4 cm, yang ditanya adalah C karena panjang AC itu adalah sisi miringnya. Berarti jawab, karena yang ditanya sisi miring berarti kita gunakan rumus yang ini, yang C kuadrat. Berarti C kuadrat, atau boleh langsung ditulis ke rumus yang ini ya. Berarti C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi C sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi C sama dengan akar dari 3 kuadrat itu 9 dan 4 kuadrat adalah 16. 9 tambah 16 adalah 25. Jadi akar dari 25 adalah 5 cm. Oh, jadi panjang AC adalah 5 cm. Paham ya? Nah, yang kedua, kita akan membahas
Poin B yaitu hubungan teorema Pitagoras dengan segitiga. Jadi teorema Pitagoras ini bisa digunakan untuk menentukan ini. Yang pertama menentukan jenis segitiga. Yang kedua menentukan dan memeriksa triple Pitagoras. Yang ketiga menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Dan yang keempat bisa menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, tapi yang poin B ini kita bahas yang nomor 1 dulu, yaitu menentukan jenis segitiga. Jadi dari rumus Pitagoras ini kita bisa menentukan jenis segitiga. Yang pertama itu jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan, maka jadi intinya jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah siku-siku jenisnya. Jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah tumpul. Jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya tersebut lancip. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh soalnya. Periksalah jenis segitiga yang memiliki panjang sisi masing-masing 5 cm, 7 cm, dan 9 cm. Penyelesaiannya diketahui. Nah, kalau misalnya ada angka-angka seperti ini, otomatis yang nilai C itu pasti yang lebih tinggi ya, yang lebih besar nilainya. Jadi diketahui C-nya adalah 9 cm, A-nya karena ini nggak ada gambarnya, boleh kita A-nya yang 5 cm, B-nya 7 cm ya. Karena ini nggak ada gambarnya, jadi ini boleh A, ini boleh B. Nah, yang penting C-nya jangan terbalik. C-nya itu pasti angka yang paling besar. Nah, ditanyanya adalah jenis segitiganya apa? Jawab. Pertama kita cari dulu C kuadrat. C kuadratnya adalah 9 kuadrat. 9 kuadrat berarti 81. A kuadrat berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. B kuadrat sama dengan 7 kuadrat berarti 49. Nah, kita jumlahkan dulu. A kuadrat ditambah B kuadrat berarti 25 ditambah 49 adalah 74. Nah, kita lihat hasil C kuadrat dengan hasil jumlah A kuadrat dengan B kuadrat. Karena C kuadrat lebih besar daripada jumlah A kuadrat ditambah B kuadrat, nah C kuadrat kan nilainya 81. Jumlah ini adalah 74. Karena 81 lebih besar daripada 74, nih C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka jenis segitiganya adalah tumpul. Paham ya? Sekian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa materinya disalin di buku tulis kalian untuk belajar, dan jangan lupa kerjakan soal latihannya. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.